Nah, dari yang kemarin kita telah membahas mengenai jenis-jenis at-tabi'. Sebelumnya kita kesini akan membahas at-tabi', yaitu isim-isim yang mengikuti isim yang sebelumnya. Tetapi sebelumnya kita akan menghabiskan dulu pembelajaran sisa-sisa dari pembelajaran yang kemarin, yaitu al-majrur, mengenai isim majrur. Apa itu majrur? Majrur itu secara arti bahasa atau secara etimologi ditarik. Majrur itu ditarik. Yang dimaksud ditarik ke bawah. Al-majruru dari jarro yajurru, yaitu sesuatu yang ditarik. Al-majrur ditarik. Ditarik seperti apa? Jadi seperti begini, apabila ada suatu kata seperti al-baitu, yang mana al-baitu ini adalah isim atau nomina. Al-baitu harokat terakhirnya tanpa huruf jar, dia dengan dhammah al-baitu. Tetapi ketika masuk huruf jar itu apa? Nah, di sini huruf jar pada slide yang ini silahkan dilihat. Apabila dimasuki salah satu dari huruf-huruf ini, maka kata al-baitu dia harus berubah akhirnya apabila dimasuki salah satu dari huruf ini. Dari al-baitu, contohnya kita masuki min atau ila atau ala. Contohnya min ya, artinya min itu dari. Masuki huruf min ke dalam kata al-baitu, sehingga al-baitu akan berubah dari al-baitu menjadi minal baiti atau ilal baiti kalau dimasuki ila. Kalau dimasuki ala, alal baiti. Kalau dimasuki fil baiti. Nah, yang dimasuk majrur ditarik, asalnya hurufnya u, al-baitu dengan doma, dia ditarik ke bawah sehingga menjadi i. Al-baiti dikarenakan masuknya huruf jar ke awal kalimahnya, sehingga al-baitu yang menjadi al-baiti itu disebutlah isim majrur, isim yang tertarik ke bawah harokatnya dikarenakan masuknya huruf jar di awal isim itu, sehingga al-baitu menjadi minal baiti, ilal baiti, ataupun fil baiti, ataupun huruf jar apapun. Maka huruf al-baitu isim al-baitu itu menjadi ditarik ke bawah harokat akhirnya dengan kasroh. Itu yang disebut huruf jar dan isim majrurnya. Jadi isimnya itu disebutnya majrur. Nah, isim majrur ini harus dimasuki huruf ya. Nah, huruf-hurufnya itu apa saja? Di sini huruf-huruf jar banyak sekali. Salah satunya di sini adanya min. Apa itu min? Artinya seringkali kita terjemahkan dari. Ila seringkali kita terjemahkan ke ilal baiti, ke rumah. An seringkali kita terjemahkan tentang. Misalkan ad-darsu, pelajaran. Kalau kita tambah an awalnya anid-darsi. Nah, ad-darsu ditarik ke bawah harokatnya menjadi ad-darsi. Itu majrur ya, ditarik ke bawah. Anid-darsi. Nah, tentang pelajaran. Kemudian ala artinya atas. Ala al-maktabu contohnya. Al-maktabu itu artinya meja tulis. Nah, dimasuki ala, dia harus ditarik harokat akhir dari al-maktabu menjadi alal maktabi. Nah, jadi ditarik ke bawah dari doma menjadi kasroh ya. Alal maktabi, di atas meja tulis, alal maktabi. Kemudian fi seringkali diartikan di atau di dalam, tergantung konteksnya. Fil baiti, di rumah atau di dalam rumah. Fi ya. Rubba
Ruba itu seringkali. Ini ruba nggak ada itunya ya, terjemahnya ketinggalan. Ruba itu seringkali atau terkadang kebalikan artinya itu. Bisa juga ruba itu jarang sekali. Jadi ruba ini mempunyai dua makna tergantung konteks. Ruba bisa diartikan seringkali. Ruba bisa diartikan jarang sekali. Nah, misalkan ruba soimin, seringkali orang yang saum itu, nah ruba ya, soimin asalnya soimun dimasuki ruba menjadi ruba soimin, itu menarik ke bawah harokat. Kemudian al-ba'u, adanya huruf ba. Huruf ba ini seringkali diartikan dengan atau banyak ya sebetulnya ba, tapi seringkalinya dengan. Contohnya bismillahi, asalnya ismun menjadi ismi, jadi bismi. Nah, bismi dengan nama bismi itu seringkali diterjemahkan dengan. Kemudian al-kaf. Nah, kaf ini juga huruf jar yang artinya seringkali dimaknai seperti. Contohnya kal-qirdi. Asalnya al-qirdu. Qirdu itu kera ya atau monyet. Apabila kita masuki kaf, kal-qirdi, seperti kera atau seperti monyet. Nah, ka ini menjarkan dan isimnya disebutlah majrur. Kemudian selain itu ada juga al-lam, huruf lam. Huruf lam ini seringkali diartikan untuk. Terkadang kita juga suka membaca dalam Al-Quran lillahi. Asalnya kan Allahu, dimasuki huruf jar lam di awalnya menjadi Allahu, jadi lillahi. Nah, li ini menjarkan huruf yang setelahnya, maka huruf yang setelahnya itu disebutlah isim majrur. Kemudian selain itu juga adanya mudz, sejak. Kemudian munzu, ini juga sama ya, sejak. Nah, ini kedua kata yang bermakna sama tetapi katanya saja yang berbeda. Kemudian hatta. Hatta sama isim jar juga, artinya sehingga. Atau terkadang diartikan juga sampai. Hatta. Kemudian selain itu juga khola, artinya kecuali. Khola itu kecuali, yaitu masuk kepada adat istisna yang kemarin kita pernah bahas ya untuk khola ini. Khola artinya kecuali. Kemudian ada juga artinya sama, kecuali. Hasya juga ini artinya sama, kecuali. Khola, ada, dan hasya ini maknanya adalah sama dengan illa. Maknanya sama dengan illa. Hanya bedanya kalau illa itu seringkali menasabkan yang setelahnya, seperti ro'aitu aliyan ja'a aliyun illa muhammadan. Ja'a aliyun illa muhammadan. Telah datang Ali kecuali Muhammad. Nah, illa ini kalau dalam adat istisna yang biasa adalah illa seringkalinya menasabkan huruf yang setelahnya, seperti tadi illa Muhammadan. Tetapi kalau adat istisnanya yang ini, khola, ada, hasya, artinya sama dengan illa juga, kecuali, tetapi fungsinya berbeda. Dia tidak menasabkan atau tidak memfathahkan pada isim yang setelahnya, tetapi justru khola, ada, hasya ini menjarkan seringkalinya. Seperti yang tadi, ja'a aliyun khola Muhammadin. Telah datang Ali kecuali Muhammad. Kemudian ja'a aliyun ada Muhammadin. Telah datang Ali kecuali Muhammad. Begitu juga hasya, ja'a Muhammadun hasya Muhammadin. Nah, pokoknya khola, ada, dan hasya ini dia seringkali menjarkan, dan dia termasuk pada salah satu huruf jar, sehingga huruf yang sebelumnya
akan seringkali dijarkan, walaupun untuk khola ada dan hasya ini punya ketentuan lain juga yang telah dijelaskan pada mustasna, pembahasan tentang istisna pada minggu yang lalu yang telah kita bahas. Nah, inilah mengenai huruf jar ya, yang menjarkan isim setelahnya atau merubah huruf harokat akhir pada isim menjadi ditarik ke bawah. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Selain isim majrur itu majrur dengan huruf, ternyata ada juga majrurnya dengan idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu artinya penyandaran. Maksudnya menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Nah, di sini ada definisinya. Al-idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idhofah itu menisbatkan atau menyandarkan sesuatu kata kepada kata yang lain. Wa yusammal awwalu mudhofan wasani mudhofan ilaihi, sehingga kata yang pertama itu disebutlah mudhof, kata yang kedua disebutlah mudhof ilaih. Nah, itu ya untuk definisi dari idhofah, menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Nah, nanti kita lihat pada contoh biar lebih paham. Kita lihat dulu pada penjelasan yang kedua. Walladzi la budda ayyakuna majruron, dan senantiasa harus bahwa mudhof itu bahwa mudhof ilaih itu majrur, bahwa kata yang terakhirnya itu atau mudhof ilaihnya itu harus selalu majrur. Amal mudhofu, adapun kata yang disandarinya yaitu kata yang pertama, fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlati, maka kedudukannya hanya tergantung posisi di dalam jumlahnya. Biar lebih paham, kita lihat saja ke contoh di sini. Nah, di sini ada huruf yang jar yaitu Allahi, Allahi dan Allahi. Ada 3 Allah di sini, semuanya jar ya. Di sini kata Allahnya semuanya dimajrurkan atau dijarkan. Contoh yang pertama Baitullahi. Nah, di sini ada 2 kata. Kata yang pertama berasal dari baitun. Kata yang kedua berasal dari Allahu. Kata baitun dan Allahu di sini kita idofatkan, kita sandarkan atau kita kawinkan kata ini sehingga menjadi satu arti yang baru ya. Nah, baitun dan Allahu ini kalau kita idofatkan, yang pertama baitun dia harus jatuh tanwinnya, harus jatuh dan wajib jatuh tanwin kalau dia diidofatkan. Sehingga yang jatuh tanwin ini atau kata pertama yang dalam idhofat ini disebutlah mudhof. Dan setiap mudhof tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Itu ketentuan mudhof ya. Sehingga asalnya baitun, jatuhkan tanwinnya menjadi baitu. Kemudian huruf yang disandarkan kepada al-baitu ini atau huruf yang diidofatkan kepada baitu ini dengan istilah lain mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih itu yang disandarkan ya. Mudhof ilaihnya adalah kata Allahu. Ketika dia menjadi mudhof ilaih wajib dimajrur. Nah, ini urusan majrurnya itu. Ketika dia sebagai mudhof ilaih wajib dimajrur atau huruf yang mufrad itu wajib dikasroh, yaitu harokat akhirnya ditarik ke bawah menjadi kasroh, sehingga asalnya baitun dan Allahu maka menjadi baitullahi. Ini sempurnalah menjadi kalimah idhofah atau di sini tarkib idhofi, yaitu susunan kata yang saling menyandarkan
satu sama lain. Dengan kata lain, ini terdiri daripada mudhof isim yang pertama, mudhof ilaih adalah isim yang kedua yang disandarkan kepada kata sebelumnya, yaitu kata baitun. Itulah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kemudian contoh yang kedua, zurtu baitallahi. Zurtu fi'il fa'il atau predikat dan subjek. Baita di sini sebagai objek, Allahi sebagai mudhof ilaihnya. Artinya zurtu, saya telah menziarahi baitallahi, rumah Allah. Maksudnya Masjidil Haram ya di sini maksudnya. Zurtu, saya telah menziarahi baitallahi, rumah Allah. Nah, di sini baita dia berasal dari kata baitan. Kenapa? Karena posisinya dia sebagai objek. Dan ingat, setiap objek atau yang disebut dengan maf'ul bih dengan kata lain harus mansub. Dan mansub itu adalah salah satunya dengan fathah. Sehingga asalnya zurtu baitan. Zurtu baitan ini ketika baitan dia mau dijadikan mudhof dan mudhof ilaih atau kata lain mau saling disandarkan dengan kata ke depannya, baitan tidak boleh ditanwin kalau mau menjadi mudhof. Dia harus dijatuhkan si tanwinnya dan hanya bersisa satu harokat saja. Baitan sisakan satu harokat menjadi baita. Kemudian idofatkan, sandarkan kata Allah kepada kata baita, sehingga kata yang disandarkan itu, ingat di sini kita membahas majrur, maka wajib dimajrur kata mudhof ilaihnya itu. Di sini mudhof ilaihnya adalah kata Allah atau asalnya Allahu dijadikan mudhof ilaih, wajib dimajrur. Di sini majrurnya dengan kasroh sehingga asalnya Allahu jadi Allahi. Nah, sehingga untuk setiap mudhof ilaih itu wajib majrur, tetapi kalau mudhofnya harus tergantung posisi. Apabila posisinya dia sebagai objek atau maf'ul bih, maka wajib mansub mengikuti posisi aslinya. Apabila dia predikat, maka dia atau subjek, maka dia wajib dengan domah seperti tadi di contoh yang pertama, baitullahi. Nah, baitullahi di sini berada di awal kalimah ya, dan sedangkan baitallahi pada kata yang kedua atau contoh yang kedua dia menjadi objek atau maf'ul bih, yang mana maf'ul bih harus tetap mansub dan tanda mansub dengan fathah. Jadi mudhof itu harus mengikuti kepada posisi aslinya, apakah jadi objek atau predikat. Kemudian, nah ini contoh yang ketiga, bahwa mudhof itu harus tergantung pada posisinya. Roja'tu min baitillahi. Roja'tu, saya telah pulang atau saya telah kembali, min baitillahi, dari rumah Allah. Nah, di sini lihatnya baitillahi-nya asalnya tadi baitullahi, yang kedua baitallahi, yang di sini baitillahi. Yang berubah-ubah itu baitu-nya ya. Nah, kenapa berubah-ubah? Karena dia sebagai mudhof yang disandari, Sedangkan yang disandarkan adalah isim Allahi ini yang disebut dengan mudhof ilaih, dia wajib selalu majrur, tanda majrurnya harus selalu dengan kasroh apabila mufrad. Nah, jadi ingat mudhof itu harus mengikuti apa saja yang sebelumnya. Nah, sedangkan min baitillahi di sini baiti-nya sebelumnya ada huruf jar yang tadi kita bahas. Apabila adanya huruf jar, maka ingat dia yang isimnya asalnya marfu atau dengan doma, dia harus ditarik ke bawah, harokatnya menjadi min baiti. Dan ketika disandarkan asalnya min baitin, harus dijatuhkan si tanwinnya dan sisakan hanya satu harokat menjadi min baiti. Tambah
si mudhof ilaihnya min baitillahi. Sempurnalah di sini menjadi kalimat idhofah atau menjadi tarkib idhofi. Jadi susunan idhofi. Apa itu idhofi? Ya seperti tadi kita sebutkan, idhofi itu yang saling menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Seperti kalau di kita bahasa contoh-contoh yang lain, rumah besi atau pintu besi, pagar hitam, kemudian seperti kursi kayu, kursi besi. Nah, itu kata-kata, satu kata disandarkan kepada kata yang lain, itulah yang disebut dengan idhofah. Saling menyandarkan satu kata dengan kata yang lain. Baik, mudah-mudahan yang ini ada gambaran. Nah, di sini kita lihat dari syarat-syarat idhofahnya. Syarat-syarat idhofah yang pertama, alla yakunal mudhofu munawwanan. Bahwa mudhof itu tidak boleh ditanwin. Nah, seperti tadi kita bilang, antara contoh yang pertama baitullahi, baitallahi, baitillahi, asalnya dia berasal dari baitun, baitan, dan baitin. Di sini juga ada satu contoh, yaitu kitabun. Kitabun asal katanya bertanwin, ini isim atau nomina ya. Kitabun itu artinya suatu kitab. Kitabun bertanwin akhirnya ketika kata kitabun ini mau kita sandarkan dengan kalimat yang lain atau kita sandingkan dengan kalimat yang lain. Di sini kalimat yang disandingkannya atau disandarkannya yaitu aliyin. Maka yang pertama disebut dengan mudhof, yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof yang disandari. Di sini yang disandarinya kata kitabu. Dan ingat tadi rumusnya yang pertama bahwa apabila mudhof tidak boleh menerima tanwin. Hanya sisakan satu harokat saja. Asalnya kitabun, sisakan satu harokat jadi kitabu. Dan mudhof ilaihnya atau yang disandarkan kepada kata kitabunya wajib bimajrur atau ditarik harokatnya ke bawah. Asalnya aliyun dengan domaten, dengan tanwin domah, tarik ke bawah, dan wajib di majrurnya menjadi aliyin. Sehingga idhofatnya atau murakkabnya atau tarkib idhofinya atau susunan kata yang disandingkannya menjadi kitabu aliyin. Nah, itulah idhofat ya, tidak boleh ditanwin mudhofnya. Contoh yang lainnya babun. Babun di sini bertanwin akhirnya. Artinya suatu pintu. Nah, apabila babun ini mau dijadikan kata yang idhofah ya dengan kata yang lainnya, maka ketika babun menjadi mudhof atau yang disandari, mudhof itu ingat yang disandari dan mudhof ilaih itu yang disandarkan. Nah, babun tidak boleh ditanwin, hanya sisakan satu harokat saja menjadi babu. Dan kata yang disandingkannya atau yang disandarkan kepada babu ini adalah al-masjidu. Ketika dia menjadi mudhof ilaih atau kata yang disandarkan kepada babu, wajib majrur atau harokatnya ditarik ke bawah dari rofa atau dari domah menjadi kasroh, menjadilah babul masjidi. Itulah ketentuan bahwa mudhof yang disandari atau kata yang pertama dari idhofah tidak boleh tanwin. Kemudian ketentuan yang kedua syaratnya ang tuhzapan nunu idza kanal mudhofu musannan au jam'an. Nah, harus dibuang nun apabila mudhofnya itu terdiri dari musanna atau jamak. Kalau pada kata yang pertama kitabun dan babun itu hanya mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad itu yang menunjukkan pada satu.
Sehingga kalau kita mengatakan kitabun, satu kitab, babun, satu pintu. Tetapi kalau yang mau kita maksudkan dua pintu dan dua kitab, maka kata aslinya itu adalah kitabani, dua kitab. Kitabani apabila kita jadikan idofah atau kita sandarkan kepada yang lain sehingga dia jadilah mudhof, maka di sini ketentuannya yang pada isim pertama itu dibuang tanwin, tetapi apabila dia musanna yang menunjukkan kepada dua seperti ini, buanglah nunnya. Buanglah nunnya. Asalnya kitabani menjadi kitaba. Nah, ini ya, jadi nun gak ada. Sedangkan majrurnya, maksud saya mudhof ilaihnya tetap harus majrur. Jadi asalnya kitabani menjadi kitaba aliyin. Begitu juga contoh yang babani. Babani di sini artinya dua pintu. Apabila kita mau idofatkan babani ini, buanglah nunnya sehingga babani menjadi mudhof dan dibuang nun, dibacalah menjadi baba dan masukilah dengan mudhof ilaih. Di sini kata mudhof ilaihnya al-masjidu, maka al-masjidu dia wajib dimajrur, ditarik ke bawah harokatnya, jadilah al-masjidi. Sehingga apabila diidofatkan menjadilah babal masjidi. Nah, ini untuk musanna atau isim yang menunjukkan kepada dua ya, itu wajib dibuang nun kalau menjadi mudhof. Kemudian pada syarat yang ketiga, angtuhdapal alifu wal lamu minal mudhof. Nah, ini ketentuan yang ketiga. Apabila satu kata ingin dijadikan mudhof, asalnya kata ar-rasulu dan al-baitu. Ar-rasulu dan al-baitu memiliki alif lam di awal katanya atau di awal isimnya. Ketika dia mau menjadi mudhof, wajib alif lamnya dibuang. Karena memang seperti itulah mudhof, dia tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima alif lam. Itu memang ketentuan mudhof. Sehingga asalnya ar-rasulu dan al-baitu ketika menjadi mudhof menjadi rasulullahi baitullahi. Dibuang alif lam, dibuang tanwin untuk menjadi mudhof. Itu adalah syarat-syarat idhofah. Baik, mudah-mudahan yang ini ada gambaran. Kita akan melaju kepada pembahasan selanjutnya mengenai makna idhofah. Makna dari idhofah mengandung beberapa makna ya. Apa saja? Nah, di sini sekitar 3 ya makna dari idhofah itu. Yang pertama, ma yuqaddaru makna min, yang diperkirakan bahwa idhofat itu atau penyandaran kata itu memiliki makna dari. Memiliki makna dari. Contoh idhofahnya adalah khotamu hadidin. Khotamu hadidin ini, ingat bahwa khotamu di sini mudhof, hadidin mudhof ilaih. Hadidin harus selalu majrur, khotamu sesuai dia posisinya. Kalau di sini dia tidak ada yang mendahuluinya apapun, maka wajib dirofa. Apabila tidak ada yang mendahului huruf jar atau dia bukan objek, maka ketika berdiri sendiri dia wajib di marfu atau dengan kata lain dia di domah ya untuk khotamu, karena berada di awal kata atau di awal jumlah kalimat. Khotamu hadidin artinya cincin besi. Cincin besi ini
secara makna mempunyai makna yang diperkirakan, yaitu makna min atau makna dari, sehingga hakikatnya adalah khotamun min hadidin. Khotamun cincin, min hadidin dari besi. Nah, jadi maknanya semakna yang ini, walaupun pada kata idofatnya tidak ada huruf minnya. Khotamu hadidin, cincin besi. Nah, secara logika pun ketika ada orang menyebutkan cincin besi, kita sudah bisa paham secara logis bahwa cincin ini terbuat dari besi. Nah, ini sekedar hakikat ya, bahwa hakikat di dalam idofat khotamu hadidin ini hakikatnya ada makna min yang tidak disebutkan. Nah, itu ya untuk hakikat makna. Kemudian selain makna dari min, mayuqaddaru makna lami, ada yang diperkirakan makna lam, atau lam itu seringkali diartikan bagi, atau seringkali diartikan untuk, atau juga sering diartikan milik. Baitu aliyin contohnya. Baitu ingat mudhof, aliyin mudhof ilaih, dan ingat mudhof ilaih harus selalu dimajrur, yaitu di kasroh ya. Nah, baitu aliyin ini mengandung makna lam, sehingga hakikatnya adalah baitun li aliyin. Baitu aliyin artinya rumah Ali. Secara logika kita juga bisa langsung dipahami. Apabila seseorang menyebutkan kata tadi rumah Ali, bahwa kita mengetahui bahwa rumah milik Ali atau rumah bagi Ali. Nah, sehingga di dalam bahasa Arabnya pun secara hakikat baitu aliyin ini adalah baitun li aliyin. Nah, itulah kenapa idofah dia harus selalu dimajrur setelahnya, karena secara tidak kasat mata adanya huruf min yang dibuang daripada tengah-tengah kalimatnya. Asalnya khotamun min hadidin menjadi khotamu hadidin. Itulah alasannya kenapa mudhof ilaih harus selalu jar, karena memang mudhof ilaih itu asalnya isim majrur dari huruf jar yang tidak kasat mata, atau memang dia selalu dibuang dalam mudhof ilaih. Itu asal usul kenapa idofat atau mudhof ilaihnya wajib majrur ya, karena isim jar yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, ma yuqaddaru makna fi, yang mengandung makna pada atau di. Fi mengandung maknanya bisa diartikan pada, atau seringkali juga diterjemahkan di. Contohnya adzabul qabri. Adzabul qabri artinya siksa kubur. Secara logika kita pasti bisa paham kata ini walaupun tidak menggunakan kata-kata tambahannya, yaitu kata fi ya. Adzabul qabri, siksa kubur, hakikatnya adalah adzabun fil qabri, siksaan di dalam kubur. Jadi adzabul qabri adalah mudhof dan mudhof ilaih. Al-qabri yang mudhof ilaih. Ingat kenapa al-qabri itu harus di majrur, dikarenakan dia sebagai mudhof ilaih. Dan hakikat mudhof ilaih asalnya adalah isim majrur yang ada huruf jar sebelumnya yang terbuang. Jadilah adzabul qabri yang berasal dari kata adzabun fil qabri. Inilah makna-makna idofat. Jadi ingat bahwa makna idofat seringkali memiliki makna min, yaitu dari,
seringkali memiliki makna lam, milik atau bagi atau untuk. Seringkali juga memiliki makna fi, di atau pada artinya. Nah, ini penjelasan idofat ya. Nah, idofat kita sudah cukupkan sampai di slide ini. Kita akan lanjut kepada pembahasan bab terakhir. Nah, ini bab terakhir dari ilmu Al-Muyassar atau di kitab Al-Muyassar, yaitu membahas mengenai at-tawabi'. Apa itu at-tawabi'? At-tawabi' itu adalah isim-isim yang mengikut, atau bukan hanya isim ya, terkadang juga fi'il yang mengikut kepada kata yang sebelumnya. Jadi simpelnya tawabi itu suatu kata yang ikut-ikutan posisinya kepada kata yang sebelumnya. Nah, di sini apa saja isim yang suka ikut-ikutan itu? Ada 4. Pada garis besar yang pertama, na'tun, na'at, atau ada orang juga yang biasa menyebutnya sebagai sifat. Na'at sama dengan sifat. Kemudian yang kedua ada dengan ataf. Apa itu ataf? Nanti kita akan bahas. Ataf itu simpelnya begini: saya dan Ahmad pergi sekolah. Ataf itu adalah kata sambungnya menggunakan dan. Itu yang disebut ataf. Jadi ataf itu adalah suatu pekerjaan atau suatu hal dilakukan oleh dua orang atau satu sifat dimiliki oleh dua entitas. Itu ataf ya. Kemudian taukid. Apa itu taukid? Taukid itu penegas makna, penegas suatu kata, itu taukid ya. Nanti kita lihat pada contoh biar lebih detail dan lebih paham. Ada juga badal. Apa itu badal? Badal itu kata ganti. Seperti begini: saya Irfan. Maka kata saya dengan Irfan adalah satu hukum, karena saya adalah orang ini dan orang ini adalah saya. Nah, itu sebut badal. Atau contoh yang lain dari badal itu, guru yang berdiri itu bapak saya. Contohnya, guru yang berdiri itu bapak saya. Maka guru dan bapak saya itu adalah entitas yang sama. Entitas yang sama. Maka ketika hukumnya sama dan entitasnya sama, hanya menggunakan penjelasan kata yang berbeda, itulah badal. Seperti contoh yang lain, dia Ahmad. Nah, dia dan Ahmad adalah entitasnya sama, itu juga. Jadi badal itu ketika satu kata dengan kata yang lain ini hukumnya sama dan saling bisa menggantikan satu sama lain, disebutlah badal atau pengganti. Karena apabila yang satu dibuang masih bisa dipahami itu, dan yang satu lagi juga dibuang itu masih bisa dipahami. Itulah badal ya secara garis besar. Detailnya akan kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama dulu kita akan bahas kepada an-na'tu awiyus sifah. Na'at atau sifat. Na'at sifat ini apa? Tabi'un yudhkaru li bayani sifatin min sifatis min qablahu, yaitu suatu isim atau suatu pengikut yang disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim yang berada sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ada dua kategori dari na'at atau sifat ini. Dia mempunyai kategori pertama yang disebut dengan sifat hakiki, dan yang kedua disebut dengan sifat sababi. Sifat hakiki di sini kita lihat pada contoh.
Ja'a rajulun solihun. Telah datang seorang laki-laki yang solih. Nah, di sini naat atau sifatnya itu adalah solihun. Masih kedengaran? Maaf suara saya. Ada Ustaz. Oke. Ada. Ja'a rajulun solihun. Nah, di sini naat atau sifatnya itu adalah solihun. Ja'a adalah fi'il atau verba atau kata kerja. Rajulun adalah pelaku atau subjek atau fa'il. Solihun. Nah, solihun di sini adalah sifatnya atau naatnya. Naat dari mana? Dari rajulun. Ingat sekali lagi bahwa naat adalah termasuk tawabi. Apa itu tawabi? Tawabi itu pengikut atau pengekor. Sehingga kata solihun karena dia mensifati dari fa'il, dari subjek, dari pelakunya yaitu kata rojulun, yaitu isim rojulun, sehingga harokat akhirnya pun harus ikut-ikutan kepada yang disifatinya atau istilah lainnya mausufnya atau istilah lainnya man'utnya. Solihun istilah lainnya sifat atau naat, rojulun istilah lainnya man'ut atau mausuf. Dalam kata lain yang disifatinya. Solihun itu sifatnya. Sehingga sifat harus selalu katanya itu mengikuti kata yang disifatinya. Di sini rojulun maka pasti solihun. Tidak boleh rojulun solihin atau rojulun solihan. Tetapi karena naat atau sifat itu adalah tabi atau pengikut atau pengekor, dia harus ikut-ikutan pada isim yang sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua di bawah, ja'a rojulani solihani. Ja'a telah datang, rojulani dua orang laki-laki, solihani yang kedua-duanya soleh. Ja'a kata kerja, verba atau fi'il. Rojulani adalah isim fa'il atau subjek atau pelaku. Di sini pelakunya ada dua orang. Tanda dua orangnya apa? Alif nun atau bahasa Arabnya disebut dengan musanna yang menunjukkan makna dua. Begitu juga sifatnya. Maka sifatnya harus ikut-ikutan kepada yang disifatinya atau kepada mausufnya atau kepada man'utnya. Mana man'utnya? Di sini rojulani. Sehingga apabila ada alif nun, wajib sifatnya harus ikut-ikutan mempunyai alif nun juga. Sehingga jadilah ja'a rojulani solihani. Ini barulah naat atau sifat yang tepat karena dia merupakan salah satu dari tabi, pengekor atau pengikut. Kemudian yang ketiga masih ada contohnya nih ya, ja'a rijalun. Telah datang rijalun. Rijalun apa? Itu jamak ya. Rijalun itu jamak dari rojulun. Di sini jamaknya jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Ingat pada pelajaran yang terdahulu bahwa jamak taksir adalah suatu jamak yang pecah dari bentuk mufrodnya. Di sini mufrodnya apa? Rojulun. Dia pecah dan tidak sama bentuk dengan mufrodnya. Di sini pecah menjadi rijalun. Nah, untuk sifatnya dia harus kembali normal kalau memang
dari solihun itu tidak mempunyai jamak taksir. Nah, terkadang kalau yang mempunyai jamak taksir, maka silahkan pakai juga yang jamak taksir kata isim itu. Di sini seperti solihun, dia tidak mempunyai jamak taksir untuk kata solihun itu. Dia jamaknya hanya mempunyai jamak mudzakkar salim. Gunakan saja jamak mudzakkar salim, karena mudzakkar itu untuk laki-laki kan, jamak mudzakkar. Tanda jamak untuk laki-laki dengan wawu nun. Sehingga solihun karena dia bukan kata yang mempunyai jamak taksir. Beda dengan rojulun, dia mempunyai jamak taksir. Jamak taksirnya rijalun, maka gunakanlah wawu nun biasa atau jamak mudzakkar salim biasa saja sehingga jadi solihuna, dan tersusunlah menjadi kata jaa rijalun solihuna. Telah datang para laki-laki yang semuanya solih. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui suatu kata itu mempunyai jamak taksir dan kata yang lain tidak mempunyai jamak taksir? Nah, itu urusannya kita kembalinya ke kamus. Misalkan kita lihat di kamus, sekarang banyak kamus-kamus yang di aplikasi Android pun saya bahkan sering gunakan yang itu. Di aplikasi Android atau di kitab kamus langsung juga seperti Al-Munawir, Al-Bisri, atau kitab Al-Mufid untuk kamus-kamus yang digunakan. Kita lihat dari kata ro, jim, dan lam untuk melihat rojulun. Di sana akan ada keterangan bahwa rojulun jamaknya adalah rijalun. Oh, berarti rojulun mempunyai jamak taksir. Tetapi kata solihun, bila kita cari di kamus, misalkan kita di searching menggunakan sod alif lam ha solihun, lalu kita lihat di kamus itu ternyata tidak ada sedikit pun keterangan tentang jamak taksirnya, maka kita harus menggunakan jamak yang umum, yaitu menggunakan wawu nun. Nah, solihuna ini adalah suatu jamak yang umum karena menggunakan tanda khusus wawu nun. Dan yang tidak umum itu atau yang pecah dari bentuk mufrad itu rijalun. Sebutnya jamak taksir. Taksir itu pecah ya, berpecahan dari mufrad yang asal dari rojulun menjadi rijalun. Nah, itu urusannya mencari jamak taksir dan bukan. Kita kembalinya ke kamus. Bila ada gunakan, bila tidak digunakan yang jamak taksirnya karena memang tidak ada ya, hanya gunakan saja yang wawu nun. Ja'ar rijalun solihuna. Nah, kecuali kalau kita misalkan mendapati ada jamak taksir untuk sifatnya, contohnya kita kasih contoh yang lain ya. Ja'a rojulun jadidun. Kalau menggunakan ja'a rojulun jadidun, itu yang mufrad, telah datang seorang laki-laki, jadidun yang baru. Jadidun bila kita cari di kamus, dia mempunyai dua bentuk jamak. Yang pertama jamak jadiduna, yang kedua jamaknya jududun. Nah, gunakanlah awalkan dahulu yang ada jamak taksirnya. Sehingga untuk jamak rijalun, apabila sifatnya menggunakan kata yang ada jamak taksir, silakan gunakan juga yang jamak taksir seperti tadi. Jadinya ja'a rijalun jududun. Nah, itu ya kalau yang ada jamak taksirnya gunakan dahulu jamak taksir, tetapi tidak menyalahi bila kita menggunakan juga jadiduna ternyata. Oke, itu yang urusan jamak taksir ya. Kemudian pada contoh yang di bawah itu untuk perempuan, contoh yang di atas semua untuk laki-laki ya. Nah, di sini juga ternyata apabila suatu sifat itu digunakan untuk mausufnya mu'annas, perempuan, contohnya ja'atim ro'atun solihatun, telah datang seorang perempuan yang solih.
Nah, di sini ja'at kata kerja atau fi'il atau verba. Imro'atun seorang perempuan, dia juga merupakan isim mu'annas, kata yang menunjukkan perempuan, sehingga apabila subjek pelakunya atau fa'ilnya perempuan, ingat kata kerjanya pun harus perempuan, sehingga menggunakan kata ja'at ya tadi di awal katanya. Nah, apabila dia mau dimasuki sifat, gunakan sifat untuk perempuan juga. Di sini solihun untuk laki-laki, kalau perempuannya tambah tanda buat perempuan yaitu tak marbutoh, sehingga imro'atun solihatun. Nah, imro'atun di sini dengan tanwin doma, begitu juga solihatun, dia harus mengikuti tanwin domahnya kepada mausufnya. Itulah hakikat daripada tabi'. Tabi' itu mengikut atau mengekor ya, ikut-ikutan kepada kata sebelumnya. Kemudian ada juga yang sababi. Apa itu sababi? Nah, sedikit berbeda dengan yang hakiki. Kita lebih detailnya lihat langsung ke contoh. Ja'a rajulun solihatun zaujatuhu. Ja'a kata kerja, verba atau predikat. Rajulun seorang laki-laki artinya ya. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Rajulun ini subjek, pelaku atau isim fa'il. Nah, di sini kita mau memberikan sifatnya itu bukan kepada rajulun, tetapi justru kepada kata yang setelah sifat itu. Nah, inilah sababi perbedaannya. Kalau yang hakiki, kita mensifati kepada kata yang sebelumnya seperti tadi. Ja'a rajulun solihun, solihun sifatnya, dan yang disifatinya atau mausufnya itu apa? Rajulun ya. Rajulunnya. Tetapi untuk sababi dia berbeda. Bukan ke belakang mausufnya, tetapi ke depan. Di sini mausufnya zaujatuhu. Nah, zaujatuhu adalah mausuf bagi solihatun. Sehingga ja'a rajulun, di sini rajulun dia tidak menjadi mausuf ya, tetapi mausufnya itu ke depan. Solihatun adalah sifat, zaujatuhu itulah mausufnya. Solihatun zaujatuhu. Jadi ini perkebalikannya yang hakiki. Sababi ini adalah sifat yang sifatnya kembali ke depan justru. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Solihatun zaujatuhu, yang solehah istrinya. Jadi yang solehah istrinya di sini, bukan solih laki-lakinya seperti pada contoh yang hakiki. Tetapi kalau sababi ini dia mensifati ke depan, bukan ke belakang. Dan antara sifat dan yang disifatinya, atau antara sifat dan mausufnya, dia harus selalu sama keadaannya. Maka apabila solihatun dia dengan domah dan mempunyai tak marbutoh, begitu juga zaujatunnya juga harus mempunyai domah dan domah dan juga tak marbutoh. Cuman di sini zaujatuhu perbedaannya apa? Perbedaannya zaujatuhu dia diidofatkan kepada ha. Asalnya zaujatun dan huwa. Asalnya zaujatun dan huwa, istri dia. Zaujatun artinya istri, huwa dia. Ketika ingat pelajaran idofat yang tadi, jangan lupa ketika zaujatun mau diidofatkan kepada huwa, ini salah ketik ya, bukan zaujatun hun, ini zaujatuhu ini salah ketik, itu harokat. Zaujatu
untuk mudhofnya harus dijatuhkan tanwinnya, berarti menjadi zaujatu. Dan untuk huwa dia harus khusus ya, untuk domir huwa atau pronomina huwa atau kata ganti huwa. Huwa itu artinya dia ya, seorang laki-laki. Apabila diidofatkan maka dia itu harus menjadi hu. Zaujatuhu asalnya zaujatun huwa, zaujatun minhu atau zaujatun lahu ya asalnya. Kan ingat bahwa idofat itu memiliki makna min, fi, dan lam. Nah kalau untuk zaujatuhu muqaddarohnya atau diperkirakannya di dalamnya ada makna lam. Zaujatun lahu, nah itu asal dari zaujatuhu. Karena ingat mudhof itu harus jatuh tanwinnya menjadi zaujatu, zaujatuhu. Nah ini kenapa mudhof ilaih tidak boleh bertanwin. Nah itu ya yang sababi. Ingat sekali lagi, sababi itu sifat yang kembali ke depan, bukan sifat kembali ke belakang. Contoh yang kedua, ja'a rojulani solihatani zaujata huma. Kenapa? Karena ingat untuk idofat pada pelajaran yang tadi. Nah, untuk idofat itu apabila ada alif nun, lihat. Apabila yang pada garis kuning kedua, apabila ada alif nun, maka apabila menjadi mudhof harus dibuang nun. Begitu juga sama yang ini. Zaujatani asalnya ya itu. Asalnya begini, zaujatani lahuma, itu zaujatani lahuma, maka diidofatkan zaujatani kepada domir huma. Huma artinya dua orang laki-laki, zaujatani artinya dua orang istri perempuan. Ya istri mah perempuan ya, maksudnya dua orang istri. Zaujatani dua orang istri. Nah di sini ja'a rojulani, telah datang dua orang laki-laki. Solihatani zaujata huma, yang keduanya solih, dua istri mereka. Jadi ini menggambarkan dua orang laki-laki yang masing-masing mempunyai istri yang solihah. Jadi di sini yang solihah itu istrinya. Kalau laki-lakinya mah tidak. Nah begitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sifatnya kembali ke depan. Sifatnya kembali ke depan untuk sababi ini. Kemudian apabila kita menggunakan yang jamak taksir, lihat di bawah, ja'a rijalun, telah datang para laki-laki. Nah ingat, jamak daripada rojulun adalah rijalun. Rijalun itu jamak taksir ya. Jamak taksir itu apa? Ingat sekali lagi, jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Nah sedangkan di sini yang soleh itu siapa? Yang soleh itu adalah para istrinya. Sehingga kita harus membuat kata soleh yang banyak atau perempuan soleh yang banyak. Nah di sini katanya adalah solihatun, atau dengan kata lain solihatun ini adalah jamak muannas salim, jamak buat perempuan. Solihatun tandanya jamak buat perempuan itu adalah adanya alif ta. Itu jamak buat perempuan. Sehingga di sini mensifati ke depannya, bukan ke rijalun, karena rijalun laki-laki, sedangkan solihatun kata khusus buat jamak perempuan. Dan ini masuk kepada contoh sifat sababi. Dia sifat sababi itu mensifati ke depan, ingat, bukan mensifati ke belakang. Sehingga mausufnya ada di depan. Nah, apa mausufnya di sini? Zaujatuhum. Zaujatuhum. Istri-istri mereka laki-laki, atau istri-istri bagi mereka laki-laki. Hum itu mereka laki-laki ya. Dan asalnya ingat bahwa idofat, ini idofat juga, zaujatuhum itu. Asalnya zaujatun lahum. Asalnya diidofatkan menjadi zaujatuhum, istri-istri mereka laki-laki. Sehingga solihatun menjadi sifat,
zaujatuhum menjadi mausuf, dan ini jenis sifat sababi karena sifatnya kembali kepada mausuf yang di depan, bukan mausuf yang ke belakang. Itu perbedaan naat hakiki atau naat sababi. Kemudian contoh yang terakhir di sini kita balikkan nih, sekarang yang datang itu perempuan. Ja'at imra'atun, telah datang seorang perempuan, solihun zaujuha. Nah, di sini yang solih siapa? Yang solih itu suaminya. Yang telah datang siapa? Yang telah datang itu istrinya atau seorang perempuan. Ja'at kata kerja. Kata kerja khusus bagi perempuan. Tandanya adanya taknis di akhir kata kerja ja'at. Imro'atun adalah artinya seorang perempuan. Maka gunakan kata kerja untuk perempuan seperti tadi ja'at. Nah, sekarang kita mau menggunakan kata ini sebagai kata naat sababi atau sifat sababi. Nah, di sini solihun zaujuha. Ingat bahwa mensifatinya ke depan kata, bukan ke belakang, bukan ke imro'atun, tetapi ke depan, sehingga menggunakan solihun. Yang solih, zaujuha suaminya, zaujun suami, ha dia seorang perempuan. Nah, ha ini kembalinya kepada imro'atun, kepada perempuan. Jadi ha ini adalah domir apa? Domir jar bil idofah, domir yang majrur dikarenakan diidofahkan. Asalnya apa? Zaujun laha, suami bagi perempuan itu. Nah, zaujun laha apabila diidopatkan menjadi zaujuha, harus mudhofnya dijatuhkan tanwinnya dan sisakan satu harokat, yaitu harokat domah saja, sehingga menjadi zaujuha. Nah, itu jadi mudhof ilaih ya. Ini untuk zaujuha. Jadi solihun itu sekali lagi naat sababi, yang mana naatnya itu kembali mensifati ke depan. Di sini man'utnya mana, mausufnya mana adalah zaujuha. Itulah perbedaan naat hakiki dan naat sababi. Yang mana naat hakiki sifatnya kembali ke belakang, mausufnya ada di belakang. Kalau sababi sifatnya itu dikembalikan ke depan, yaitu mausufnya ada di depan. Itu perbedaan hakiki dan sababi. Mudah-mudahan yang ini jelas ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tawabi yang kedua ya. Tadi baru naat, sekarang kita masuk ke atof. Ini masuk jenis tawabi yang kedua, atof. Apa itu al-atfu atau atof? Tabi'un, suatu pengikut, suatu pengekor juga sama. Yaqa'u, yang dia itu terletak ba'da harfil atfi, setelah adanya huruf ataf. Huruf ataf apa saja? Nah, atau dengan kata lain, ataf itu secara etimologi artinya berbelok atau berputar atau kembali. Itu secara bahasa. Jadi kata yang menjadi maktufnya itu adalah entitas atau mempunyai hukum yang sama dengan yang diatafkannya. Biar lebih jelas nanti dicontoh ya. Nah, sekarang kita lihat dulu huruf-huruf dari ataf itu, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata sambung dan, atau kata sambung kemudian, atau kata sambung lalu, atau kata sambung sehingga, akan tetapi, bahkan. Nah, kita lihat apa saja huruf-hurufnya. Al-wawu, yaitu wawu, atau biasa kita baca wa. Wa artinya dan. Wa itu ya. Al-fa'u, al-fa'u
itu fa, maka artinya. Oh iya, sekalian kita mengingatkan bahwa ingat di dalam huruf Arab menyebutkan fa itu bukan bibir atas ke bibir bawah ya, bukan fa antara bibir atas bibir bawah, tetapi fa yang betul itu di dalam sifatul huruf pada makhorijul huruf yaitu bibir bawah ke gigi atas. Seperti kita menggigit bibir bawah dengan gigi atas. Af itu fa yang betul ya di dalam makhorijul huruf. Fa itu dengan gigi, bukan dengan bibir. Bibir bawah digigit dengan gigi atas, itu adalah fa yang sesuai dengan makhorijul huruf dan sifat huruf di dalam bahasa Arab. Fa, bukan pa-nya bahasa Sunda atau pa-nya bahasa Indonesia atau F-nya orang Inggris juga bukan, tetapi ini fa itu dengan gigi. Ini khusus ya untuk orang Arab, itu fa-nya begitu. Nggak ada fa dengan bibir atas dan bibir bawah, tetapi fa yaitu bibir bawah dengan gigi atas. Fa artinya maka. Summa artinya kemudian. Am kalau. Atau, au juga atau. Hatta sehingga atau sampai. Lakin akan tetapi. La tidak. Atau di sini dan ya, la juga bermakna dan karena di sini atop, la-nya bukan la nafi di sini. La itu banyak ya, ada la nafi. La nafi itu menunjukkan makna tidak. Dan ada juga la nahyi, la yang masuk kepada kata kerja yang artinya jangan. Itu mah khusus kata kerja ya kalau jangan itu. Seperti la tadhab, janganlah kamu pergi. Nah, kalau la nafi biasanya dia mansub ke depannya atau fathah, seperti la rojula, tidak ada seorang lelaki pun. Nah, itu la nafi. Nafi itu mentiadakan ya. Kalau di sini la-nya la ataf. La ataf itu bisa berarti dan. Kemudian bal itu artinya bahkan. Kemudian kita lihat bahwa huruf ataf itu dia bisa masuk kepada fi'il dan juga bisa masuk kepada isim. Kita lihat apabila dia masuk kepada fi'il, contohnya adalah ang tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Di sini ada huruf ataf yaitu wawu setelah kata tu'minu. Ang tu'minu, bahwa bila kalian beriman, wa tattaqu, dan bila kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum, pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian. Nah, di sini urusannya adalah atafnya. Apa itu ataf? Ataf itu kembali, berbelok, atau dia mempunyai hukum yang sama. Di sini antuk minu, bahwa jika kalian beriman, wa tattaqu, dan apabila kalian bertakwa. Nah, lihat di sini antuk minu asalnya tu'minuna. Tu'minuna dimasuki an. Di sini an itu huruf masdariyah. Ketika adanya an pada kata kerja tu'minuna, harus dibuang nun menjadi an tu'minu, dan ada atafnya di sini huruf wawu. Ataf itu adalah kata sambung dan ya artinya. Nah, di sini ada kata kerja yang kedua, tattaqu. Nah, ini adalah yang diatafkan kepada tu'minu. Tattaqu. Nah, ini adalah ma'tuf alaih istilahnya ya. Ma'tuf alaih atau yang dikembalikan. Kata yang dikembalikan, kata kerja tattaqu ini dikembalikan kepada kata tu'minu karena dia mempunyai posisi hukum yang sama.
dikarenakan adanya huruf waw di sini atau kata sambung dan. Dan ini sehingga antara tu'minu dan tattaku hukumnya adalah sama. Sehingga di sini dia menggunakan waw, tu'minu juga menggunakan waw, dan dia nunnya dibuang, maka tattaku juga asalnya tatakuna, ikut-ikutan juga nunnya dibuang. Sehingga antu'minu wa tattaku asalnya tu'minuna dan tattakuna. Karena tattaku ini dia harus tabi itu mengikuti kepada kata yang sebelumnya. Di sini kata yang sebelumnya adalah tu'minu. Antara kata sebelum dan sesudah huruf ataf itu harus sama. Ini fi'il. Begitu juga isim, apabila dia menjadi ataf harus sama. Contoh di sini. Ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang Khalid dan Salim. Nah, Khalidun hukumnya sama dengan Salimun. Si Khalid dan si Salim ini hukumnya sama. Sama apa? Ja'a. Kedua-duanya sama hukumnya, pekerjaannya datang. Ja'a telah datang. Siapa Khalid? Dan telah datang juga Salim. Nah, jadi wa di sini adalah kata sambung atau dengan istilah lain ataf. Ya, begitu. Kemudian ra'aitu Khalidan wa Saliman. Saya melihat Khalid dan Salim. Khalidan di sini menjadi objek atau maf'ul bih. Ra'aitu saya telah melihat Khalidan, Khalid wa Saliman dan si Salim. Khalid dan Salim di sini adalah hukumnya sama, yaitu dilihat oleh saya. Nah, maka di sini ada huruf ataf waw. Maka kata yang sebelum huruf ataf ini mansub atau menjadi maf'ul bih, maka kata setelah huruf ataf Saliman ini pun harus mengekor, harus dikembalikan atau diatafkan, dibelokkan lagi kepada kata yang sebelumnya yang di fathaten atau di tanwin fathah. Sehingga Khalidan dan Saliman harus percis sama harokat akhirnya dan posisinya harus percis sama. Itu yang disebut ataf ya. Ataf itu berkesamaan. Kemudian marortu bi Khalidin. Saya lewat bi Khalidin kepada Khalid wa Salimin dan kepada si Salim. Nah, di sini huruf atafnya waw ya, bermakna dan. Nah, ini yang sebelum atafnya dia itu jar, yaitu Khalidin. Asalnya Khalidun dimasuki huruf jar menjadi bi Khalidin. Maka apabila ada huruf setelah huruf ataf yaitu Salimin, dia harus mengekor kembali kepada kata Khalidinnya. Karena Khalidin ini isim jar dan di tanwin kasroh, maka Salimun pun harus mengekor dan mengikut kepada kata Khalid ini menjadi Salimin. Bi Khalidin wa Salimin. Itulah hakikat daripada ataf ya, yaitu mengekor atau mengikut, ikut-ikutan kepada kata sebelumnya, yaitu yang disisipi dulu dengan huruf atafnya. Dan ingat ini beberapa huruf atafnya ya. Waw, fa, summa, am, au, hatta, lakin, la, bal. Itu semua huruf atafnya. Nah, kita lanjut setelah huruf ataf kepada taukid. Taukid ini yang keberapa? Yang ketiga dari tawabi. Tadi naat sudah, ataf sudah, taukid sudah ya. Nah, sekarang ya taukid. Nah, ini taukid. Kita lihat apa itu taukid. Taukid itu adalah penegas suatu kata. Tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'akidahu, yaitu suatu kata pengekor atau pengikut yang disebutkan setelah matbu'nya atau setelah yang diikutinya. Gunanya apa? Liyu'akidahu, untuk menegaskan atau menguatkan makna.
wa yazilu ayyatawahhamahus sami'u, dan menghilangkan keraguan pendengar. Nah, jadi gunanya untuk menguatkan. Di sini kita lihat bahwa taukid mempunyai dua jenis. Taukid pertama adalah taukid lafzi secara lafaz. Taukid yang kedua adalah taukid maknawi secara makna. Secara lafzi seperti apa? Yaitu bi'adatil lafzi nafsihi. Taukid lafzi itu adalah mengulang kembali kata tersebut. Ini gampang ya. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan 2 kali, maka kata yang kedua kalinya itu disebutlah taukid atau penegas maksud atau penegas makna. Begitu juga uktub, uktub. Tulislah, tulislah. Maka kata yang kedua kalinya itu adalah secara lafzi dia taukid atau penguat. Dan ini termasuk kepada jenis tabi, pengikut, mengekor, harus ikut-ikutan kepada kata yang sebelumnya. Itu ya guna tabi itu. Kemudian na'am, na'am. Iya, iya. Nah, na'am yang kedua inilah yang disebut dengan taukid lafzi. Secara lafaz memang dia diulang-ulang ya. Nah, baik. Kemudian ada yang maknawi. Yang maknawi seperti apa? Bisti'mali lafzin min hadhil alfaz, dengan menggunakan lafaz khusus dari lafaz berikut ini. Apa saja lafaznya? Ada 6 ya. Yang pertama menggunakan kata an-nafsu. An-nafsu. Ingat menggunakan ini huruf fa. An-nafsu. Mengucapkan fa dalam bahasa Arab harus mulai betul ya dari sekarang. An-nafsu. Pakai gigi atas ya ke bibir bawah. An-nafsu. Itu yang betul secara sifat huruf. An-nafsu jiwa atau dirinya langsung. Contohnya kalau menggunakan kata nafsu sebagai taukid gimana? Ja'al amiru nafsuhu. Ja'a telah datang. Al-amiru pemimpin itu, nafsuhu dirinya langsung. Nah, kata nafsuhu di sini masuk pada jenis taukid maknawi. Karena kenapa dia menggunakan kata khusus taukid? Yaitu katanya yang khusus adalah an-nafsu. Sehingga disebutlah ini taukid maknawi. An-nafsuhu di sini harus mengikuti harokat kepada muakkadnya atau yang dikuatkannya. Di sini mana muakkadnya dari nafsuhu? Yaitu al-amiru dengan domah, maka nafsuhu, nafsu itu harus dengan domah juga, harus mengekor. Kemudian ainun, kata yang kedua yang khusus untuk taukid maknawi, ainun. Qabaltur ra'isa ainahu. Kenapa nafsahu ya? Ya ainahu. Maaf, ini salah ketik. Qabaltur ra'isa ainahu. Saya menemui pemimpin langsung di hadapannya. Ingat, ainun itu apa artinya? Mata ya. Maksudnya ada di hadapan, kan mata ada di hadapan. Qabaltur ra'isa ainahu. Kalau mau secara letterlek diterjemahkan, saya menemui pemimpin itu di depan matanya. Qabaltur ra'isa ainahu. Sehingga ingat, untuk ainahu sebagai taukid maknawi dia harus mengikuti muakkadnya. Muakkadnya ar-ra'isa dia dengan fathah, maka taukid maknawinya pun dia harus dengan fathah. Begitu ya. Kemudian kata selanjutnya adalah kullun. Artinya setiap atau seluruh.
Hadaral auladu kulluhum. Hadara telah hadir, al auladu para anak laki-laki itu, kulluhum semua dari mereka atau semuanya. Nah, di sini kullu yang menjadi taukid maknawinya karena kata khusus ya. Ingat, setiap kata kullu itu taukid. Apabila kita mendapatkan kata kullu dalam baca kitab atau dalam tulisan Arab, itu adalah taukid ya. Kemungkinan besar dia itu taukid. Hadarul auladu kulluhum. Kenapa di sini kullu? Karena dia mengikuti kepada fa'il sebelumnya atau subjek sebelumnya, yaitu al-auladu, dan al-auladu tanda akhir harokatnya dengan domah, maka kullu juga harus mengikuti dia dengan domah juga. Kata yang keempat yang khusus untuk taukid maknawi adalah ajma'u. Ajma'u, seluruh juga ya, sama. Seluruh atau semua. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala alihi kepada semua keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, ajma'in semuanya, ajma'in semuanya. Ingat, mengucapkan jim itu harus diqalqalah karena jim itu termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah mungkin masih ingat, utbu jadin, qafto ba jim dal ya. Ini ajma'in. Jadi mengucapkan jim di dalam bahasa Arab jangan diberhentikan seperti ajma'in, itu salah, tetapi harus di qalqalahkan, ajma'in. Kemudian kila artinya setiap berdua, setiap kedua, boleh. Hadara telah hadir, al-mudarrisatani dua pengajar itu, al-mudarrisani dua pengajar laki-laki itu, kilahuma keduanya, kilahuma setiap keduanya. Ini dari kulun, tetapi ini untuk dua orang atau untuk musanna ya. Kalau kulun itu untuk jamak biasa, kalau kila hanya untuk dua orang. Jadi di sini juga kila adalah taukid maknawi yang khusus buat musanna mudzakkar. Musanna menunjukkan dua, mudzakkar untuk laki-laki. Ada juga yang terakhir kilta. Kalau kilta itu untuk musanna muannas. Musanna itu dua, muannas itu perempuan. Nah, di sini contohnya zahabatil mudarrisatani kiltahuma. Zahabat telah pergi, al mudarrisatani kedua guru perempuan itu. Nah, kenapa tadi zahabat? Karena al mudarrisatani ini untuk perempuan, sehingga ingat kata kerjanya juga harus untuk perempuan. Maka kalau kata kerja buat perempuan itu menggunakan tak perempuan, tak yang mati ya. Zahabat al mudarrisatani. Oh iya, sekalian tambahan ilmu bahwa mengucapkan tak di dalam bahasa Arab, zahabat, untuk huruf tak itu sendiri dia tidak boleh berhenti ya. Zahabat dia itu termasuk kepada sifat huruf al-hams. Apa sifat huruf al-hams? Sifat huruf al-hams itu adalah huruf yang harus mempunyai pecahnya suara di akhir. Seperti zahabat. Nah, harus ada udara yang terbuang di akhir, jadi tidak berhenti menjadi zahabat. Kalau seperti itu salah, itu menyalahi sifat huruf. Tetapi kita harus menyebutkan tak itu dengan
ketika sukun dengan dipecahkan suara di akhirnya, yaitu zahabat. Zahabat harus ada semburan udara sedikit, karena begitulah tak seharusnya di dalam bahasa Arab, karena masuk jenis sifat huruf al-hamas, atau ada pecah suara sedikit dari tak ketika tak itu disukun. Zahabat tidak zahabat, tidak berhenti. Itu ya tentang tak. Jadi zahabatil, kecuali kalau kita langsungkan ke alif lamnya, zahabatil mudarrisatani kilta huma, telah pergi dua orang guru perempuan, itu kilta huma, setiap keduanya. Nah itu kilta ya, itu kilta itu jenis taukid yang maknawi, berbeda dengan yang lafzi. Jadi kalau yang lafzi itu hanya mengulang kata dua kali, itu mudah ya difahami. Kalau untuk taukid lafzi dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naam, naam, itu taukid lafzi. Maknawi ke 6 kata ini yang harus kita ingat ya. Yang pertama kata an-nafsu, ainun, kullun, ajma'un, kila, dan kilta. Nah, ini adalah maknawi, lafaz-lafaz khusus buat taukid. Nah, baik, setelah itu al-badal. Al-badal ini masuk kepada kategori tawabi yang terakhir, dan juga merupakan materi penutupan kita pada daurah yang ke-10 ini. Baik, materi penutupan. Al-badalu, badal atau pengganti secara etimologi atau secara bahasa. Tabi'un adalah suatu pengekor atau pengikut. Yasihhu ayyuhdzafa matbu'uhu, yang boleh dibuang matbu'nya itu, wayuj'ala badalan minhu, dan dijadikan badal daripadanya. Maksudnya gimana sih kata ini? Nah ini kita lihatnya pada contoh. Jadi boleh dibuang katanya karena entitasnya sama. Entitas itu orangnya yaitu itu juga, tetapi menggunakan kata yang berbeda. Berbeda dengan atof. Kalau atof itu entitasnya berbeda, makhluknya berbeda, orangnya berbeda, tetapi pekerjaannya sama. Itu atof. Atof itu berbarengan kerjanya pada waktu yang sama, itu atof, menggunakan huruf ataf di tengahnya. Berbeda dengan badal. Kalau badal itu bukan atof, badal itu entitasnya sama, makhluknya sama, orangnya sama, tetapi menggunakan kata yang dijelaskannya berbeda. Di sini contohnya, hadoro akhuka Hasanun, telah hadir akhuka, saudaramu, Hasanun, si Hasan. Nah, di sini badalnya mana? Badalnya Hasanun. Hasanun ini adalah badal. Sedangkan mabdulnya atau yang digantinya mana? Akhuka. Itu mabdul atau yang diganti, atau sebutnya matbu. Matbu itu yang diikuti ya, yang dituruti atau yang diekori. Yang mengekornya adalah Hasanun, jenis mengekornya sebagai badal. Karena kenapa dia jadi badal? Hadoro akhuka. Nah, di sini Hasanun itu bisa dibuang. Di sini yasihu ayyuhdzafa. Nah, boleh dibuang katanya dan dijadikan pengganti. Sehingga kata Hasanun, walaupun kita tidak sebutkan, masih bisa dipahami. Hadoro akhuka, telah hadir saudaramu. Nah, kalaupun kita mau menjadikan tambahan badal, tambah aja Hasanun. Ini tidak merubah arti. Dia hanya menambahkan tambahan kata saja. Hadoro akhuka Hasanun, telah hadir saudaramu si Hasan. Saudaramu itu siapa? Ya si Hasan. Siapa Hasan itu? Ya saudaramu. Jadi Hasanun dan akhuka adalah entitasnya, makhluknya, orangnya itu sama, itu juga. Itu yang disebut badal. Maksud badal di sini adalah kata yang menggantikan kata sebelumnya.
Itu ya, jadi menggantikan kata karena memang itu juga orangnya, menggantikan kata saja dan bukan atap. Kalau atap itu bukan orang yang sama, orangnya berbeda, makhluknya berbeda atau entitasnya berbeda, tetapi pekerjaannya saja yang sama. Kalau badal justru ini orangnya itu juga, tetapi menggunakan dua kata sebagai penjelas bahwa orang itu mempunyai profesi yang lain atau mempunyai status yang lain. Contoh yang lain misalkan, dokter telah datang, dokter itu Pak Amir. Nah, siapa dokter itu? Ya Pak Amir. Siapa Pak Amir itu? Ya dokter. Nah, jadi ketika kita mengatakan orangnya itu juga, tetapi menggunakan kata yang kita jelaskan berbeda, kata yang kita jelaskan yang kedua disebutnya badal. Itu ya penjelasan badal. Nah, apabila telah paham konsep daripada badal, kita lihat kepada jenis badal. Ada berapa? Wal badalu arba'atun. Badal itu ada 4 jenis. Yang pertama, badalul kulli minal kulli. Badal yang mencakup keseluruhan dari keseluruhan. Atau istilah lainnya mutobik. Mutobik. Apa mutobik itu? Yang mencakup keseluruhan atau yang mencakup, ya maksudnya keseluruhannya. Contohnya beginilah biar lebih paham. Ja'at tilmidu khalilun. Telah datang seorang murid. Siapa murid itu? Khalil. Siapa Khalil itu? Murid. Kalau kita mengucapkan tilmid saja, kita paham bahwa itu si Khalil. Kalau kita mengucapkan Khalil saja, kita paham dia itu tilmid. Nah, itu mutobik, itu satu kata yang dibadali dan satu kata badalnya itu mencakup keduanya sama hukumnya secara persis. Nah, ada juga tambahan yang kedua, ini badal yang jenis kedua, badalul ba'di minal kulli. Nah, ternyata kita pecah lagi sekarang badalnya. Ada badal sebagian dari keseluruhan. Gimana sih? Kok ada badal sebagian dari keseluruhan? Lihat contohnya di sini. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum itu seperempatnya. Nah, dengan contoh ini bisa kita paham ya, bahwa yang kita lihat adalah kaum, tapi seluruh kaum enggak. Kan enggak, tetapi hanya seperempatnya. Rubu'ahum. Saya melihat kaum seperempatnya. Atau misalkan saya melihat mobil bannya. Apakah mobilnya semuanya? Kan enggak, hanya bannya saja yang dilihat. Atau misalkan saya melihat rumah tinggal lantainya. Jadi maksudnya rumahnya udah dirobohkan, yang kelihatan hanya lantainya saja. Jadi yang dimaksud di sinilah badalul ba'di minal kulli, yaitu badal sebagian dari keseluruhan. Itu badal juga ternyata ya, yang seperti itu. Seperti tadi saya melihat rumah tinggal gentingnya. Nah, gentingnya itu badal. Atau yang ini ra'aitul qauma rubu'ahum. Rubu'ahumnya di sini badalnya. Al qauma di sini matbu'nya atau mabdulnya. Seperti tadi juga rumah saya lihat kentengnya saja. Kentengnya itu adalah badalnya. Rumah tadi mabdul atau matbu, yang diikuti atau yang digantinya. Itu ya yang sebagian dari keseluruhan. Nah, ada juga badal al-istimal. Badal istimal ini adalah badal yang mencakup. Badal yang mencakup. Maksudnya mencakup gimana? Ini bukan orang yang sama. Kalau yang ini, badal jenis ini. Tetapi sebahagian dari dirinya. Dan bukan
bagian dari entitas. Maksudnya gimana? Kita lihat ke contoh lah biar lebih paham ya. Kalau secara bahasa istimal itu emang agak susah dipahami kecuali kita lihat ke contoh, maka mudah dipahami. Nafa'ani Muhammadun, telah bermanfaat buat saya Muhammadun, si Muhammad itu. Apanya yang manfaat itu? Ilmuhu, ilmunya. Nah, di sini yang menjadi badal istimalnya itu ilmuhu, ilmunya. Atau mungkin dalam kata bahasa Indonesia kita kasih contoh, telah merugikan kepada saya si Amir itu. Apanya kalau kita bertanya? Kelakuannya. Nah, jadi kata kelakuannya itu yang menjelaskan kata dari kata kerja yang tidak jelas tadi itu menjadi badal istimal. Badal yang mencakup bahwa kita paham bahwa ternyata yang dimaksud bukan si Muhammadnya yang merugikan itu, tetapi perbuatannya. Atau dengan kata lain, telah membahagiakan kepadaku guru itu. Apa? Perlakuannya. Nah, jadi bukan gurunya di sini yang membahagiakannya, tetapi perlakuannya gitu. Jadi ini adalah badal istimal ya. Badal istimal itu bukan entitas dirinya, tetapi yang ada padanya. Bisa saja ilmunya, bisa saja sikapnya, bisa saja apanya, pokoknya yang ada di luar entitas tetapi berkaitan dengan entitas itu. Di sini kan contohnya ilmunya, bisa saja pekerjaannya, telah menyenangkanku karyawan itu pekerjaannya, atau telah membahagiakanku bos itu gajinya. Nah, kan yang seperti itu adalah badal istimal. Istimal itu sumuliyun ya, mencakup. Kalau dari bahasa sih agak sulit dipahami, tetapi lebih mudah dipahaminya emang pada contoh ya yang tadi. Jadi itu suatu badal dari jenis yang ada pada entitas, bukan entitasnya secara utuh, bukan ya istimal itu. Nah, kemudian ada juga badal yang terakhir yang disebut dengan badal golat. Badalul golat. Apa itu badal golat? Badal golat ini lebih mudah dan pembahasan yang paling terakhir dan yang paling mudah ya. Golat itu artinya salah, kita salah ucap. Seperti tadi, ini maaf belum terkasih harokat, atau ini salah harokat, itu badal golat. Jadi badal golat itu kita mengganti perkataan kita, menghapus yang salah. Golat itu salah. Jadi kita mengganti pernyataan diri kita dengan pernyataan yang benar dari pernyataan yang sebelumnya salah. Contoh lah yang lebih mudah di sini. Akal tu khubzan. Saya telah makan sebuah roti. Lahman. Bukan roti, tetapi daging. Nah, golat itu. Kita salah ucap. Kemudian secara langsung kita meralat dengan kata selanjutnya. Ternyata ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin ada kata ternyata ya. Tetapi kalau di Arab itu biasa yang disebut dengan badal golat. Badal golat itu kita salah ucap, langsung kita mengucapkan kata yang benarnya langsung. Nggak pakai lagi kalau orang Arab. Di sini langsung aja akal tuh khubzan lahman. Begitu, bahwa yang dia sebutkan khubzan itu salah. Bukan khubzan tetapi lahman yang dimaksud. Nah, itu yang disebut dengan badal golat, bahwa kita mengganti kata dengan kata lahman yang mana tadi kita mengucapkan khubzan dan itu salah atau golat. Nah, itu ya badal golat. Nah, kemudian ada sedikit tambahan catatan dalam badal. Badal biasanya diartikan yaitu ya, seperti tadi ya, ini contoh-contohnya. Ja'at tilmidzu Khalilun, telah datang
seorang murid yaitu Khalil. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya telah melihat kaum itu yaitu seperempatnya. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu, telah memberikan manfaat kepadaku si Muhammad itu si Muhammad yaitu ilmunya. Berbeda dengan badal golat mah enggak ya, beda itu. Memang beda. Karena golat itu kesalahan. Akal tu hubzan lahman, saya telah memakan roti ternyata daging. Mungkin seperti itu ya. Itu enggak ada kalau itu, tapi hanya biasanya. Badal biasanya diartikan ya itu, kecuali badal golat ya. Nah, kemudian badal biasanya sering dijumpai setelah. Nah, ini penjelasan yang penting juga. Dijumpai setelah apa badal itu biasanya? Pertama, nama orang. Seperti ya kan tadi juga banyak ya yang nama orang. Yang contoh-contoh pertama. Ini contoh yang di sini. An Fatimata, dari Fatimah. Ini biasanya hadis ya. Dari Fatimah. Siapa Fatimah itu? Binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fatimah yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi biasanya diartikan yaitu ya. Nah, di sini badalnya mana? Badalnya binti Rasulillah. Matbu'nya atau mabdulnya yang mana? Fatimah, yang diikutinya. Kemudian contoh yang keduanya, qala Abdullah bin Umar, telah berkata Abdullah, yaitu anaknya Umar. Siapa anaknya Umar itu? Ya Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ya anaknya Umar. Nah, ini badal yang seperti ini. Jadi suatu nama dijelaskan dengan keterangan yang lain masih merujuk pada orang yang sama, itu badal juga ya. Ini nama orang dijelaskan dengan keterangan yang lain, itu badal. Seperti ibnuan yang seperti itu udah pasti masuk kepada badal ya. Abdullah ibnu atau binti itu udah pasti masuk badal kalau memang sebelumnya ada nama orangnya. Nah, itu nama orang ya, jadi badal sering dijumpai setelah nama orang. Kemudian badal juga sering dijumpai yang ba-nya itu apa? Isim isyarat atau kata tunjuk. Hada, ini, dalika itu. Nah, kalau hada al-waladu jamilun. Ini anak laki-laki atau anak laki-laki. Justru yang di Indonesia itu menerjemahkan untuk badal pada isim isyarah, bukan inihnya didahulukan ya, tetapi anak laki-laki ini. Nah, begitu kalau untuk yang ini. Anak laki-laki ini jamilun, dia tampan. Jadi ini hada adalah isim isyarat atau kata tunjuk yang menunjukkan lil qarib, menunjukkan kepada dekat. Hada ini, dan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan hadihi ya, hadhil bintu. Nah, kalau ini hadzal waladu jamilun, anak laki-laki ini dia tampan. Nah, ini badalnya adalah al waladu, mabdul atau matbu'nya yang mana? Hadza itu. Kemudian yang lil ba'id atau isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk yang jauh, yaitu dzalika, artinya itu ya. Untuk jenis mudzakkar, kalau muannasnya apa? Tilka. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, kitab itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ingat, fi itu selalu seringkali memiliki makna di atau di dalam. Fihi. Nah, jadi di sini badalnya alkitabunya ya, badalnya. Sedangkan isim isyarahnya dzalika sebagai mabdul atau matbu yang diikuti atau yang dibadalinya. Kemudian al kalimatu di sini yang C adalah untuk jumlah, membagi atau merinci. Contohnya apa? Kalau dalam baca kitab kita sering al kalimatu salah satun.
Kalimah itu terbagi kepada 3, ismun, fi'lun, wa harfun. Nah, badal-badalnya yang mana? Ya pembagiannya itu yang badalnya. Al kalimatu, kalimah itu salah satu, ada 3. Ada 3 itu apa saja? Yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, di sini badalnya ismun itu badal, fi'lun juga badal, wa harfun juga badal. Yang menjadi matbu'nya atau mabdulnya mana? Salah satun. Itu ya, jadi setelah pembagian itu pasti jadi badal. Kalau kita baca-baca kitab, dalam kitab Arab menemukan hal-hal yang seperti ini yang dirinci-rinci atau yang ada titik 2, pasti ke depannya itu badal. Kemudian yang qasimul ismu ala salasatin. Nah, di sini kadang ada kata seperti ini di dalam kitab ya. Terbagi isim itu kepada 3 fi'il, bukan isim sebetulnya, itu salah ketik. Nah, itu badal golat ya. Badal golat kita gunakan di sini. Jadi kita mengganti kata yang salah dengan kata yang benar. Yang qasimul fi'lu ala salasatin. Yang qasimul fi'lu ala salasatin. Fi'il terbagi atas 3. Nah, salasatin di sini dia jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya dia di kasroh, akhirnya salasatin. Maka badalnya madin, mudhari'in, wa amrin, dia wajib mengikuti kepada matbu'nya atau mabdulnya, yaitu salasatin. Sehingga madin di kasroh tanwin, mudhari'in di kasroh juga, kasrohnya kasroh tanwin, wa amrin, dan juga fi'il amr. Nah, ini untuk kata-kata pembagian seperti ini yang setelah titik 2 pasti selalu menjadi badal. Dan alhamdulillah penjelasan pada kesempatan kali ini telah selesai. Begitu juga daurah ini telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala apa yang telah kami sampaikan dari Ma'had Sibawayh ini memberikan manfaat setidaknya bagi semua masyarakat yang berkenan untuk mempelajari bahasa Arab dari dasar dan secara mendasar. Baik, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.